dan pasal 1 ayat 8. Jadi betapa hebatnya, betapa indahnya kalau orang-orang beriman membutuhkan dan mengharapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena pertama, seluruh hidupnya tidak akan dibiarkan dan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Yang lain bisa meninggalkan kita, sahabat kita, teman kita bisa meninggalkan kita, tapi Yesus tidak akan meninggalkan kita. Kita percaya janjinya. Sampai dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku tidak menyebut kalian sebagai hamba, tapi aku menyebut kalian sebagai sahabat." Dan Yesus menjadikan kita sahabatnya. Janjinya dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya orang yang disertai Tuhan, orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang dilindungi oleh Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan dia. Allah tidak pernah meninggalkan dia, karena dia disertai oleh Allah. Mari kita belajar seperti Yosua menggantikan Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di tengah kesulitan, kesukaran, keamanan, kenyamanan hampir tidak mereka dapatkan. Air pun susah mereka dapatkan, apalagi makan minum susah mereka dapatkan. Tapi karena mereka disertai oleh Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi. Allah tidak membiarkan mereka lapar. Allah tidak membiarkan ditinggalkan begitu saja di padang gurun. Tapi siang malam Allah menurunkan dari surga makanan, daging, yaitu burung puyuh, roti sebagai makanan pokok diturunkan oleh Allah dari surga. Allah tidak membiarkan dia karena dia disertai. Itulah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, tak kala kita menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini, kita tidak maksimal bergerak ke sana kemari, bepergian harus ngurus ini, ngurus itu. Kalau tidak bisa lolos di bandara dan lain sebagainya. Bekerja juga tidak bisa 24 jam. Kalau dulu mau kerja dari pagi sampai pagi dan lain sebagainya. Kalau sekarang tidak, ada batasnya. Pergerakan kita terbatas, tapi yakin pergerakan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Dia hadir menyertai kita semua. Makanya jangan takut, karena Tuhan tidak pernah keliru memilih kita sebagai umatnya, dan Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia ada di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya Rasulullah katakan, tidak tahukah kalian bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Artinya Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kita untuk menyertai kita senantiasa, asalkan kita percaya kepada Dia. Itu yang penting. Jadi manfaat pertama, keuntungan pertama bagi orang sungguh-sungguh beriman bahwa Allah menyertai dia adalah pertama, hidupnya tidak akan dibiarkan oleh Tuhan, hidupnya tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan, dan itu ada ayatnya. Yosua pasal 1 ayat 5. Sehingga apa? Ayat 8, Yosua pasal 1 ayat 8, hidupnya karena tidak ditinggalkan oleh Tuhan berhasil alias beruntung. Itulah manfaat yang kedua, keuntungan yang kedua bagi orang yang disertai Tuhan. Maka saya harap jemaat yang hadir pada hari ini yakinkan bahwa jemaat disertai oleh Tuhan. Yakinkan bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan, dan minta penyertaan dan perlindungan pada Tuhan setiap saat.
Manfaat yang kedua yaitu dalam pembacaan kita Kejadian pasal 39 ayat 2, saya bacakan buat kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yang kedua, hidupnya orang disertai oleh Tuhan, hidupnya menjadi seorang yang berhasil dalam segala pekerjaannya. Walaupun orang katakan sulit sukar, tapi kalau Tuhan menyertai kita, selalu ada mujizat. Pasti ada berkat. Mungkin atau bisa saja hasilnya sebelum corona, sebelum virus ini lebih banyak dibandingkan sekarang. Tapi saya percaya pasti ada hasil. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Yusuf adalah seorang yang memang kuat. Tidak sesulit yang kita hadapi sekarang ini. Yusuf bersaudara 12 dan dia anak paling bungsu. Yusuf lebih suka tinggal di rumah daripada tinggal di padang belantara, tidak seperti saudara. Bapaknya suka makan daging buruan, sedangkan Yusuf tidak suka memburu binatang. Jadi Yusuf lebih suka di rumah bersama ibu. Makanya dia adalah anak mami, anak ibu disayang. Tidak heran kalau dibuatkan jubah yang paling indah, yang paling cantik, yang paling mahal, karena dia anak mami. Itulah sebabnya jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau punya anak jangan dibeda-bedakan, karena pembeda inilah dipakai oleh iblis. Sehingga apa? Kesulitan yang dialami oleh Yusuf, pertama, ancaman pembunuhan dari saudara-saudaranya, itu kesulitan. Yang kedua, dijadikan seorang asing sendiri di sumur, dibuang saudaranya ke sumur. Tapi syukur kepada Tuhan, sumur itu tidak ada airnya sehingga dia tidak mati. Lalu temannya rapat lagi. Setelah rapat, mengambil satu keputusan dalam rapat bahwa tidak usah dibunuh, tapi lebih baik kita jual, kan itu ada uangnya. Sehingga datanglah pedagang-pedagang, saudagar-saudagar dari Mesir, maka saudaranya menjual dia. Maka dijual ke Mesir. Makanya mengapa dia ada di Mesir, di rumah pegawai istana seorang Potifar yang kaya raya? Jadi situ karena dijual. Lalu yang membawa ke Mesir itu Ismail dibawa ke Potifar. Dan ternyata dilihat dalam pembacaan kita bahwa Yusuf adalah seorang yang disertai Tuhan, sehingga apa saja dikerjakannya selalu berhasil, selalu beruntung. Maka kagumlah. Si Potifar ini melihat pribadi Yusuf. Dia dikatakan dalam pembacaan kita bahwa dia disertai oleh Tuhan, sehingga tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, selalu berhasil dalam pekerjaannya karena dia disertai oleh Tuhan. Dan paling hebatnya bukan segera disertai oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat 9, apa keunggulannya? Setelah di rumah
Potifar ada godaan, yaitu istrinya Potifar yang ingin tidur sama dengan dia. Tapi dia menjawab, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, ada godaan yang besar bahwa dia akan mendapatkan uang yang melimpah dari istri Potifar. Bahkan akan tidur sama istri Potifar. Tapi seorang yang disertai Tuhan, dia katakan, tidak. Saya tidak mau berdosa besar sama Tuhan. Tuhan menyertai aku, membuat aku berhasil. Mengapa aku menjadi pengkhianat kepada Tuhan? Aku tidak mau melakukan persinahan ini. Akhirnya dia di penjara, dimasukkan penjara lagi. Tidak selesai masalahnya, dia di penjara lagi. Itulah sebabnya orang yang disertai Tuhan tidak akan dibiarkan Tuhan tergeletak, tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi apa yang dibuat selalu berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Maka jemaat yang hadir pada saat ini, buatlah hidupmu, punyalah iman bahwa hidup ini harus diserahkan kepada Tuhan, lalu disertai oleh Tuhan. Dan apa membuat kejahatan manusia? Mengapa timbul kejahatan dalam hati pikiran saudara-saudara Yusuf membunuh adiknya sendiri? Pertama, faktor iri hati. Itulah sebabnya jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, katakan kepada Tuhan, aku mau disertai, tapi aku mau dibebaskan dari iri hati. Kalau jemaat mau diberkati, katakan, Tuhan, aku mau bebas dari iri hati. Karena iri hati akan melahirkan apa? Kebencian. Kalau baca ayat seterusnya, dengan iri hati, maka bencilah saudara-saudara Yusuf. Karena dianggap, kenapa Yusuf diistimewakan, dibuatkan jubah yang hebat. Kenapa kita bekerja setengah mati, mengembalakan kambing domba, tapi kita tidak dibuatkan seperti itu. Iri hati melahirkan kebencian. Kebencian melahirkan kejahatan. Kejahatan melahirkan kehancuran. Kehancuran. Nah, kalau kita tidak mau hancur, milikilah hatinya Yusuf, dan milikilah imannya Yusuf. Membutuhkan penyertaan daripada Tuhan. Miliki itu. Karena apa yang kau buat akan berhasil, selalu berhasil, karena kau disertai Tuhan. Tapi kita lihat, tidak sampai di situ. Apakah Yusuf punya kebencian dan iri hati sama-sama? Tidak sama sekali. Terjadi kelaparan di negeri mereka, lalu mendengar bahwa di Mesir ada makanan. Mereka tidak kenal lagi Yusuf di sana. Dia pikir Yusuf sudah mati. Lalu sampai di sana, pura-pura tidak mengenal. Datang rombongan pertama saudara-saudaranya, diterima baik dengan Yusuf, disiapkan tempat tinggal, disiapkan makanan berlimpah-limpah, dilindungi sampai menjadi orang asing di Mesir. Bahkan dia pesan lagi, suruh ayah dan ibuku untuk datang ke tanah Mesir. Kalau kita berpikir, wah, teganya saudaraku, membuang aku di sumur, menjual aku di Mesir, bahkan mau membunuh aku. Tapi di dalam hati yang orang disertai Tuhan tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa benci. Tapi dia menerima, ya
datang menyembah Dia. Berilah hatimu disertai oleh Tuhan. Karena kalau hati kita tidak disertai Tuhan, maka iblis akan menyertai hati kita. Itu hebatnya kalau orang disertai oleh Tuhan. Itu manfaat dan keuntungan yang kedua. Yang ketiga terakhir. Ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yesus disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan, orang yang disertai Tuhan yang ketiga, hidupnya dibuat Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu selalu berhasil. Yang membuat dia berhasil adalah Tuhan. Itulah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Allah membuat dia berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Itu manfaat yang ketiga. Itulah sebabnya jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita yang hadir pada hari ini yakinkan bahwa di tengah-tengah virus yang membunuh manusia, ratusan ribu manusia dibunuh, membuat orang stres dan depresi dan ketakutan. Tapi lewat firman ini yakinkan bahwa Tuhan menyertai kita semua. Amin. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Miliki hatinya Yusuf, imannya Yosua. Di tengah-tengah kesulitan dia tidak goyah dalam menghadapi kesulitan, kesukaran. Bahkan dia tidak jatuh dalam godaan. Sehingga Yusuf boleh bernyanyi Kidung Jemaat, tapi saya tidak tahu nomornya. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita memberi hidup kita disertai oleh Tuhan, maka yakin bahwa kita akan keluar dari virus ini dan Tuhan akan memunculkan sesuatu yang baru, yang indah bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur boleh merenungkan firman-Mu secara singkat pada sore hari ini. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, sebagaimana Engkau menyertai hamba-Mu Yusuf dan Yosua. Mereka boleh berhasil, mereka boleh beruntung, mereka boleh melewati masalah yang sangat serius, kesulitan dan kesukaran boleh mereka lewati, tapi mereka boleh berhasil dan beruntung dan memperoleh keuntungan yang melimpah-limpah. Mereka diberkati untuk menjadi berkat, sebagaimana Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, menjadi berkat bagi orang Mesir, menjadi berkat bagi orang tuanya. Buatlah kami seperti itu Tuhan. Lihatlah kami dalam kasih-Mu. Jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, Engkau tahu mereka menghadapi banyak kesulitan, kesukaran karena dibatasi pergerakan mereka karena ada virus ini. Tadi hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menyertai mereka semua, Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan sukacita, damai dan sejahtera, memberikan penghiburan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.